Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Aulia dengan NIM 2501001401. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review jurnal tentang peran dan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia. Review ini saya susun untuk memahami kembali relevansi pemikiran beliau dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya di era milenial. Topik yang saya bahas dalam review ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pendidikan Indonesia, khususnya bagaimana konsep beliau membentuk manusia secara utuh, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, bermoral, dan mampu hidup bermasyarakat. Tujuan penulisan review ini adalah menelaah kembali peran serta konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan nasional. Saya ingin melihat sejauh mana pemikiran beliau apakah masih relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini di tengah perubahan zaman, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, review ini juga bertujuan untuk menyajikan nilai dasar pendidikan Ki Hajar agar dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang melepaskan gelar kebangsawanannya demi mengabdi kepada rakyat. Perjuangannya dilakukan melalui pendidikan, tulisan, dan politik. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul Als Ikens Nederlands, yaitu kritik tajam terhadap kolonialisme yang membuatnya diasingkan ke Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, beliau mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922, yaitu lembaga pendidikan yang membuka akses belajar bagi rakyat pribumi. Menurutnya, pendidikan harus memerdekakan manusia lahir dan batin, bukan hanya mencetak orang yang pintar, tetapi mencetak orang yang bermoral, berkarakter, dan bermartabat. Pemikirannya tercermin dalam tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga menjadi dasar pembentukan kasih sayang dan moral. Sekolah mengembangkan ilmu dan kedisiplinan, sedangkan masyarakat yang menyediakan ruang bersosialisasi dan berkontribusi. Beliau juga memperkenalkan sistem Among yang menempatkan guru sebagai penuntun, bukan penguasa. Prinsipnya diwujudkan melalui semboyan Ingarso Sang Tulodo, yaitu yang memberi teladan di depan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang membangun semangat di tengah. Dan yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang memberikan dorongan dari belakang. Selain itu, Ki Hajar menekankan pendidikan yang berbasis budaya melalui teori Trikon, yaitu kontinuitas, konsentris, dan konvergensi, serta metode Trinu, nonton, niteni, dan niroke, yang mengajarkan belajar itu melalui pengamatan, pemahaman, dan peniruan tindakan yang baik. Dari jurnal yang saya review, tampak jelas bahwa Ki Hajar Dewantara membangun dasar pendidikan Indonesia yang holistik dan memanusiakan manusia. Baginya, pendidikan tidak boleh hanya menekankan aspek kognitif atau nilai akademik, tetapi harus memerdekakan peserta didik secara lahir dan batin melalui pengembangan cipta, rasa, dan karsa. Konsep tripusat pendidikan menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan dukungan dari keluarga dan masyarakat secara bersamaan. Konsep ini sangat relevan ketika pendidikan Indonesia masih banyak yang bergantung pada sekolah yang berorientasi pada nilai, bukan karakter. Melalui sistem Among, Ki Hajar menolak pendidikan yang memaksa atau menekan anak. Nah, guru harus menjadi pamong yang membimbing dengan kasih, memberi teladan, membangkitkan semangat, dan mendorong kemandirian siswa. Sistem ini sangat cocok diterapkan pada era digital yang rentan terhadap tekanan mental, perundungan, dan krisis moral. Selain itu, melalui teori Trikon, beliau mengingatkan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga identitas bangsa di tengah globalisasi. Relevansi pemikiran Ki Hajar dapat kita lihat pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis proyek, dan proyek profil pelajar Pancasila. Konsep beliau mengarahkan pendidikan menuju tujuan yang humanis atau yang menumbuhkan karakter, kreativitas,
kolaborasi, serta kepedulian sosial di tengah kemajuan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga merupakan panduan transformatif bagi pendidikan Indonesia. Pendidikan harus memerdekakan peserta didik, mengembangkan cipta, rasa, dan karsa secara seimbang, serta membangun karakter yang berakar pada budaya bangsa. Konsep tripusat pendidikan, sistem Among, dan teori Trikon tetap relevan sebagai dasar pembentukan generasi yang cerdas, mandiri, kreatif, berakhlak, dan peduli sosial. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi refleksi bersama dalam mewujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia dan berakar pada jati diri bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.